atas pelajaran yang begitu bagus yang telah kita dengarkan. Sekalian dua tutuplah, Bang. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah segala firman yang sudah kami dengarkan dan sudah kami sama-sama diskusikan di sini dapat bertumbuh di dalam hati dan kerohanian kami, sehingga setan dapat dikalahkan oleh karena kuasa-Mu. Demikian juga pada hari Sabat ini, biarlah kami mendapat bagian daripada kekudusan-Mu, dan sehingga itu menjadi berkat sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini, amin. Amin. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara keluarga yang dibawakan oleh keluarga Bapak S. Panjaitan. Kami persilakan, Pak. Baik, selamat Sabat buat kita semuanya. Selamat Sabat. Iya, tadi malam saya dihubungi untuk ambil bagian. Pada awalnya ditawarkan bersaksi sebenarnya. Saya minta acara keluarga saja. Tapi oleh karena saya masih terngiang-ngiang kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sinu Haji, hari saya pun jadi terpaksa juga termotivasi juga untuk menjadi bersaksi pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang pernah dengar kesaksian saya ini. Saya yakin ada beberapa barangkali, tapi mungkin juga belum semua. Saya adalah anak yang paling kecil dalam keluarga kami. Tadinya kami ada 8 orang, kakak beradik, 6 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, waktu itu kejadiannya, saya punya kakak di atas saya itu ada 2 orang perempuan, berumur 8 tahun, satu, yang satu lagi 13 tahun. Jadi kelas 2 SD dan kelas 5 SD waktu itu. Kami tinggal di sebuah desa yang sangat jauh. Jadi kampung kami itu hanya ada 11 rumah. Dari sejak saya lahir sampai saat ini nggak nambah rumahnya. Karena nggak ada orang yang mau tinggal di sana. Begitu besar, minggat. Kalaupun ada tinggal di sana, itu jaga orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, ya anaknya menggantikan di situ gitu. Jadi dari segi rumah itu nggak pernah ada nambah. Dan kami kampungnya paling ujung. Jadi kalau jalan itu sudah berujung, ya habislah di situ. Kalau lanjut sudah hutan gunung nggak ada lagi. Jadi sudah ada banyak orang kesasarnya di suatu rupanya mentok. Ya nggak ada lagi Pak. Oh ya, akhirnya balik lagi gitu kan. Jadi itu sudah paling ujung, paling nggak ada lagi setelah itu. Nah, bapak saya waktu itu pekerjaannya kadang di hutan ambil kemenyan, tapi dia juga punya sawah. Dan dia hobi dengan berkolam ikan mas. Oleh karena masih manual, jadi kolam-kolamnya itu hanya dari tanah, namanya gadu-gadu, dibikin tanah ditimbun gitu. Jadi kalau hujan banyak air, seringkali dia jadi ambruk. Nah kalau ambruk ya hilanglah semua ikannya kan gitu kan. Sehingga kalau mau hujan harus pergi ke sana, ke sawah itu, lalu kemudian dilancarkan saluran airnya, dibuka semacam saluran airnya supaya nanti nggak meluap airnya gitu. Jadi dari rumah ke sawah itu ada sekitar setengah jam lebih perjalanan. Nah, sebagaimana di sana sawah itu ada semua di bawah, jauh ke dalam seperti jurang gitu. Jadi pada waktu itu kedua kakak saya ini disuruh bapak, oleh karena hujan akan turun lebat, sudah gelap suasananya, lalu mereka lari-lari waktu itu sore hari. Lalu mereka pergi bertiga sama satu orang anak tetangga. Tetapi oleh karena tiba-tiba langsung hujan deras, dan mereka akan pulang waktu itu, sudah waktunya pulang setelah mereka ini, akhirnya karena hujan deras sekali, mereka menjadi berteduh di bawah gunung yang ada di samping kolam itu. Kan gitu kan, mereka berteduh di situ. Tapi hujannya sangat lama, nggak berhenti-berhenti. Bahkan sudah menjelang malam.
Hujannya dari sore mereka di situ, udah hampir malam, tapi hujannya nggak berhenti juga. Tetapi oleh karena hujannya nggak berhenti, mereka tetap menjaga kolam ini. Karena nanti kalau sudah malam nanti airnya terlalu sedikit karena jalan terus pancurannya itu. Nanti kalau terlalu sedikit juga nanti bahaya juga. Karena kan banyak nanti semacam musang itu. Yang makan ikan itu kan gitu kan, sehingga mereka jaga di situ berang-berang, sehingga mereka jaga di situ. Nanti kalau hujannya berhenti mereka akan tutup pancuran pembuangan airnya kan begitu kan. Lalu kemudian setelah itu anak tetangga ini karena takut dimarahin oleh orang tuanya, dia izin pulang duluan. Ya, maka kedua kakak saya kan nggak mungkin tahan, maka izin dia pulang duluan. Lalu dia pulang duluan. Ketika anak tetangga ini naik dari sawahnya kan di jurang-jurang. Ketika naik, harus naik jalan setapak untuk mau pulang ke rumah. Naik gunung dia. Ketika naik di gunung, ketika sampai di gunung, dia lihat bahwa ternyata gunung tempat mereka berteduh sudah longsor. Dan longsornya besar sekali, sehingga kolam itu pun tertutup. Ya kan? Sementara kedua kakak saya berteduh di sana. Tapi waktu itu karena sudah hujan dan sudah mulai gelap, dia pun tidak jelas nampak gitu kan, karena dia sudah agak jauh gitu kan. Lalu dia perhatikan dengan seksama karena suaranya kan gemuruh. Lalu kemudian dia lari ke kampung. Dia kasih tahu bahwa ada longsor, gitu kan. Hebohlah sekampung itu. Jadi malam-malam dipakailah kantong, dipakailah giring-giring lonceng gereja. Lalu kemudian malam itu banyaklah orang datang berduyun-duyun melihat. Dan ternyata memang benar sudah longsor. Oleh karena malam di kampung nggak ada lampu, akhirnya dilanjutkan besok harinya. Dan mereka lihat rupanya longsornya sangat besar. Lalu mereka gali, mereka singkirkan anaknya. Tapi oleh karena manual, lama juga. 3 hari mereka menggali-gali tanah itu, belum ketemu apa-apa. Itulah saking dalamnya kan, tetapi memang waktu itu masih manual cara menggalinya kan gitu kan, belum ada seperti sekarang ada alat berat dan lain sebagainya. Lalu rame datang dari kecamatan, malah datang dari supporter dari mana-mana untuk bantu gitu kan. 3 hari, hari ketiga tercangkullah salah seorang kepalanya dan dapatlah satu. Sudah jadi mayat. Tetapi baru satu. Hari keempat, dapatlah satu lagi. Dan mereka ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Bahkan sudah hampir membusuk karena sudah 4 hari di bawah tanah kan gitu kan. Lalu kemudian itu membuat orang tua saya sangat stres. Mama saya sangat terpukul. Oleh karena, ya bayangkanlah kelas 2 SD kan. Kelas 2 SD 1, kelas 5 SD 1. Ya sangat lucu-lucunya gitu kan. Meskipun ada 8 orang. Tapi 7 orang, waktu 7 orang, meskipun ada 7 orang, mereka ada perempuan ada 5. Jadi itu sangat membuat orang tua saya terpukul, kedua orang tua saya terpukul. Nah, sebagaimana biasanya di kampung, kalau ada musibah seperti itu, maka biasanya dibikinlah semacam pertangyangan namanya, supaya macam berdoalah kepada Tuhan supaya musibah seperti itu tidak terjadi kembali gitu kan. Lalu mau dipotonglah sapi, dibelilah sapi. Ketika sampai sapi ini di kampung, besoknya akan dipotong, dia diikat di pohon kopi. Karena hampir semua kampung itu pasti punya kopi di sana, pohon kopi yang besar itu. Diikatlah di pohon kopi, tetapi entah apa terjadi, sapinya melarikan diri. Putus talinya gitu kan. Sehingga banyak orang bilang bahwa ini akan ada musibah yang ini lagi gitu kan, ada kepercayaan seperti itu. Lalu kemudian mereka berdoa lah. Oleh karena kami menjadi 5 orang lah waktu itu jadinya, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Lalu berdoalah sekampung itu, dipanggillah semua orang-orang di kampung itu, banyak orang, potong sapi. Akhirnya sapinya ketemu juga dan dipotonglah, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan jauhkan musibah. Dan tidak ada berapa lama kemudian lahirlah saya. Itulah makanya nama saya dibilang Saur. Saur itu dalam bahasa Batak panjang umur gitu kan, sampai tua nanti gitu. Nah, ketika saya lahir, saya tidak lihat cerita itu,
Tetapi orang tua saya, mama saya sering kali menangis. Sangat stres terus. Oleh karena saya anak paling kecil dan otomatis memang jarak saya dengan kakak saya kan menjadi agak jauh karena kakak saya yang meninggal di atas saya, sehingga saya seperti anak saya barangkali ada beberapa tahun jaraknya dengan saya, sehingga saya memang punya kedekatan yang dekat lah dengan mama saya. Nah, ketika saya mulai bertumbuh berkembang, saya kan masih kecil nggak ngerti situasi itu, tetapi sering kali dia menangis. Aku lihat kadang dia di ladang, dia sendiri lagi bersihkan ubi atau kemana, dia menangis. Kalau orang Batak menangis biasanya ngomong, gak hanya air matanya yang keluar, tapi sambil seperti mengandung dia. Mengandung. Jadi aku jelas dengar semua kan. Aku bahkan sampai aku menginjak makin besar, 2-3 tahun, aku datang menjumpai dia ke ladang, karena ladang memang dekat di belakang rumah langsung gitu kan. Aku mau cari dia, karena kadang kan pohon ubi itu udah mulai besar, dia tertutup. Kalau dia lagi namanya merababuk membersihkan pohon-pohon kelapa, ubi itu, saya nggak usah panggil sudah tahu karena kedengaran suaranya menangis sebelum mengandung itu. Oh dia dari sana, saya bilang. Saya langsung jumpai, gampang saya jumpai. Jadi walaupun agak luas ladang itu dan dia nunduk-nunduk sementara pohon ubinya mulai besar, saya tahu dia ada di mana. Karena dia sesenggukan, dia ngomong dan sebagainya. Karena biasanya bapak saya dia pergi ke hutan untuk cari kemenyan. Jadi biasanya dia sendiri di ladang itu karena kakak saya sudah besar, mereka di sini sekolah. Nah, itu terjadi terus menerus. Dan saya melihat lama-lama karena dia sedih-sedih, lalu rambutnya mulai berguguran satu persatu. Ya. Lalu bapak minta pada saya supaya ambil kemiri lalu dibakar. Lalu itulah saya loloskan di kepalanya itu supaya tumbuh lagi rambutnya. Tetapi lama-lama bukannya numbuh, semua rambutnya pun menjadi apa? Menjadi habis. Jadi mungkin bagi yang pernah ke rumah kami melihat ibu saya mungkin agak bingung kenapa botak. Ya itu yang bikin dia botak. Jadi sekarang dia harus pakai wig. Ya. Dan kadang dia karena saking botaknya wignya itu pun kadang jadi licin kan gitu kan. Jadi kadang dia harus pakai ini juga seperti kerudung untuk menutupi supaya wignya itu nggak copot gitu kan. Nah, apa yang mau saya saksikan di sini adalah bahwa terkadang banyak masalah yang kita harus hadapi dan saya juga melihat, tapi meskipun orang tua saya dalam keadaan stres, setiap hari dia menangis, memikirkan semua itu, tapi kalau saya lihat umurnya ternyata panjang juga. Sekarang dia sudah 90 sekian tahun, ya 91 tahun, dan sangat jarang dia sakit. Meskipun dia hidupnya saking stres sampai botak semuanya, tetapi sangat jarang dia sakit. Nah itu yang saya syukur sama Tuhan meskipun dia tidak bersama saya, mendoakan supaya dia tetap sehat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kesaksian dari Pak S. Panjaitan. Bagaimana kesaksian Bapak ini menyampaikan kepada kita yang kita juga banyak belajar, walaupun banyak kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kesusahan yang terjadi itu tidak membawa kita jauh daripada Tuhan, tetapi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga umur yang panjang seperti Opung itu pun tadi boleh kita miliki, tetapi untuk memiliki usia yang panjang seperti itu, saya pikir untuk di zaman sekarang ini sudah tidak gampang. Tetapi kita harus melakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Stefanus semalam Jagit, kepertarakan juga bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita melalui pola makan, pola pikir, dan pola tidur juga termasuk, sehingga umur panjang juga boleh menjadi bagian kita. Terima kasih Pak atas kesaksiannya. Dan selanjutnya kita masuk ke doa tutup yang dibawakan oleh Pak S. Panjaitan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih oleh karena tuntunan Tuhan yang masing-masing kami belum rasakan pada sahabat ini. Hati kami sungguh dikuatkan Tuhan dengan pelajaran suka sahabat maupun juga kesaksian yang sudah hamba Tuhan bawakan tadi Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami bawakan Tuhan boleh memotivasi kami untuk semakin hari kami semakin dekat padamu Tuhan. Kami menyadari akan banyaknya kesusahan cobaan yang kami hadapi Tuhan.
Meskipun kami ada dalam kebenaran-Mu Tuhan, tapi kami tidak akan luput dari berbagai masalah yang kami hadapi di dunia ini Tuhan. Biarlah jalan kami Tuhan ketika kami menempuh hidup kami untuk semakin dekat padamu Tuhan, menuju kerajaan yang Kau siapkan bagi masing-masing kami. Engkau akan tolong kami Tuhan, Engkau akan gendong kami, dan Engkau kuatkan kami Tuhan, agar kami tidak menyimpang Tuhan dari kebenaran Tuhan, tapi kami akan tiba dan sampai di dalam kerajaan yang Engkau sediakan bagi Tuhan. Biarlah segala cobaan penderitaan yang kami hadapi Tuhan saat ini maupun saat yang akan datang, yang kami yakin akan lebih besar lagi Bapa, tetapi kami akan lolos dari cobaan itu Tuhan, hingga kami tiba di kerajaan Tuhan. Mohon ampuni dosa kami Tuhan, berkati juga cara kami selanjutnya, kami sembahkan di nama Yesus. Amin. Amin. Sampai di sini acara Sekolah Sahabat kita. Kita akan masuk ke acara khotbah. Acara khotbah kita mulai dengan ayat responsoria yang dibawakan oleh keluarga HH Sibuan. Waktu kita persilakan. Baik, selamat Sabat buat kita semua. Selamat Sabat. Ayat responsoria kita pada Sabat ini tertulis di buku Markus pasal 11 ayat 22 sampai 26. Di sini kami akan bergantian membaca. Bagi saudara sekalian boleh mengikuti di rumah masing-masing. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Amin. Terima kasih. Sebagai lagu pembuka, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 357.
Ya, apalah ini? Bukan nangari. Untuk doa yang dibawakan oleh Ibu KDP Huta Barat. Baik, sebelum kita berdoa, mungkin ada topik-topik doa yang harus kita bawakan pada sahabat pagi yang suci ini. Baik, kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdoa. Bagi yang memang tidak berhalangan untuk bertelut, kita bisa bertelut. Maha besar Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pada sahabat pagi yang suci ini Tuhan, kami datang ke darat mengucapkan syukur dan terima kasih. Segala berkat kasih Tuhan yang begitu besar, yang selalu menyertai kami Tuhan, melindungi kami Tuhan. Hingga pada sahabat yang suci ini Tuhan, kami dapat berbakti lagi Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kasihi Tuhan, walaupun hanya melalui Zoom Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, atas sekolah sahabat yang baru kami dengarkan tadi Tuhan, yang sangat menguatkan kami. Kiranya Tuhan semua ini Tuhan akan mendekatkan kami dari dekat kepada Tuhan. Demikian Tuhan juga kesaksian daripada hamba-Mu Tuhan yang laku panjaitan tadi Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian ini Tuhan. Kiranya Tuhan kesaksian ini Tuhan juga akan dapat menguatkan kami. Kami juga Tuhan berdoa bagi Eda kami pada saat ini yang ada di Jakarta. Kuatkan dia Tuhan. Supaya dengan kehidupannya juga Tuhan, melalui kehidupannya Tuhan, kami akan Tuhan dapat lebih berserah kepadamu. Berkati dia Tuhan pada masa-masa tuanya Tuhan. Berkati semua anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Edaku ini Tuhan, maupun cucu-cucu kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk semua kesaksian yang kami dengarkan tadi Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi saudara kami yang kasih yang pada saat ini mungkin masih sakit Tuhan. Terutama Tuhan kami teringat kepada saudara kami Gemalau Tuhan, yang mungkin pada saat ini juga sedang di rumah sakit dalam perawatan, berikan kekuatan kepadanya Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini Tuhan kami mendengar itu kami Robinson Siahan telah kembali dari rumah sakit Tuhan dalam proses penyembuhan pada saat ini. Atau banyak lagi Tuhan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami ketahui dan kami tidak dapat katakan pada saat ini, kami akan percaya Tuhan akan campur tangan akan penyembuhan kepada mereka semuanya Tuhan. Tuhan pada saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan bagi saudara kami Bapak Asima Juntang yang akan berbawa firman-Mu. Urapi beliau Tuhan supaya berkata-kata setuju dengan kehendak-Mu hingga melalui firman yang akan dibawakan Tuhan, maka Tuhan kami akan lebih dekat kepadamu. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami sangat terberkati Tuhan. Khususnya mendengar firman-firman yang baru kami dengar, walaupun hanya melalui Zoom Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami selalu berbahagia di dalam kehidupan kami. Makarios, Tuhan akan segera datang. Tuhan, pada zaman akhir ini Tuhan, kami menyadari Tuhan, Tuhan akan segera datang. Maka Tuhan, pada saat ini kami memohon pengampunan dosa, dan kiranya Tuhan akan mengubah tabiat kami, karakter kami, dan kami dapat menilai diri kami sendiri Tuhan, bahwa kami adalah domba atau gandum yang Tuhan akan bawa ke surga. Tuhan kami menyadari Tuhan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, kami tidak dapat berlaku benar di hadapan-Mu, hanya dengan penyempurnaan-Mu Tuhan. Bila mana kami selalu bertumbuh Tuhan, kami selalu Tuhan saling mengampuni, saling tolong-menolong, saling mendoakan, maka kami akan harli sempurna di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin Tuhan supaya kami dapat kuat teguh berdiri Tuhan pada zaman-zaman akhir ini Tuhan.
Berikan kepada kami Tuhan kekuatan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Supaya kami selalu dapat bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami pribadi lepas pribadi yang selalu menyatakan umat-Mu yang menunggu kedatangan-Mu kedua kali Tuhan akan bawa ke sorga Tuhan. Tuhan akan meteraikan kami. Tuhan adalah sebagai hakim kami. Dan hanya di tangan Tuhan adalah pengharapan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan, doa kami ini kurang sempurna, dan Tuhan akan sempurnakan. Karena ini kami mohon hanya dalam pengampunan dosa kami. Dalam nama Yesus sangat menebus kami. Amin. Amin. Selanjutnya, bacaan dan doa persembahan yang dibawakan oleh Bapak S. Sembiring. Unmute. Doa persembahan kita pada akhir persembahan kita pada hari Sabat yang suci ini terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita simpan di rumah kita. Apabila nanti sudah siap Jum, kita akan bawa ke gereja untuk dikumpulkan. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari Sabat yang suci ini, Engkau telah menjaga kami, melindungi kami 6 hari bekerja kami ya Tuhan, hingga pada hari Sabat yang suci ini, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih. Terpujilah ya Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan persembahan dan perpuluhan ini boleh dipakai untuk memajukan pekerjaan-Mu di seluruh dunia. Istimewa ya Tuhan di gereja kami Lelo Kadesi. Berkatilah kami ya Tuhan segala satu gereja mulai dari anak-anak sampai yang tertua ya Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, menjagai kami, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan dari surga. Bapa di surga, terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Tuhan telah berikan kepada kami waktu yang indah melalui Jum ini. Berkatilah kiranya ya Tuhan, Pak Turangan yang telah berbaik hati, dan kami dapat bertemu di Jum untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati beliau ya Tuhan. Bapa di surga, berkati juga ya Tuhan akan kami semua ya Bapa. Persatukan kami ya Tuhan dalam kasih-Mu untuk menantikan Engkau datang yang kedua kali ya Tuhan. Apabila Engkau datang ya Tuhan, kami didapati setia dan dapat masuk ke dalam surga yang Tuhan siapkan bagi kami. Itulah ya Tuhan harapan kami di dalam kehidupan kami ini. Banyak lagi kami minta kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Edelweiss dan Clementine. Waktunya kita persilahkan.
Terima kasih kepada Edwel West dan Clementine Turangan yang telah membawakan lagu yang sangat mengangkat keimanan kita, karena mereka mengatakan bahwa aku memilih Yesus dari apapun yang ada di dunia ini. Apakah kita mampu seperti itu? Biarlah itu menjadi pilihan dan tugas kita di dalam kehidupan kini untuk bertahan di dalam Yesus. Selanjutnya kita akan masuk kepada cerita anak-anak yang dibawakan oleh Frigia Karmel Borumanurung. Waktu dan tempat kita persilahkan. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu, di-unmute. Belum kedengaran suaranya. Belum. Kevin, tolong di-unmute, Kevin. Sudah. Oke. Selamat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gia. Apa kabarnya teman-teman? Baik, sehat, dan ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Kalau apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Dalam hal apa? Mari kita bernyanyi. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Cerita kita sahabat ini, Semut dan Gia. Teman-teman tahu nggak apa persamaan semut dengan Gia? Semut salah satu makhluk paling kecil dari antara makhluk lainnya. Dan Gia salah satu siswa paling kecil di antara teman-teman di kelasnya. Sekarang mari kita lihat lagi apa persamaan semut lainnya dengan Gia. Semut makhluk kecil yang rajin, tekun, dan ramah. Dan Gia orang yang postur tubuhnya kecil tapi rajin sikat gigi, rajin menyapu rumah. Kalau belajar daring benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan guru. Tidak diganggu oleh teman dan adiknya, tapi saya tetap senyum. Raja Salomo menjadikan semut menjadi teladan. Mari kita baca Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya agar menjadi bijak. Kenapa Raja Salomo suruh kita memperhatikan semut? Mereka bekerja sama untuk menyeberangi dari satu tempat ke tempat lainnya.
baca Amsal 6 ayat 6. Agar menjadi bijak. Bijak dalam segala permasalahan yang kita alami. Dan Amsal 6 ayat 11. Agar terhindar dari kemiskinan. Semut sangat rajin bekerja. Semut walaupun tidak ada pemimpinnya dan tidak ada yang mengatur, namun dalam melakukan pekerjaan sangat rapi dan teratur. Bagaimana dengan kita? Kalau mama papa pergi, apa kita tetap renungan pagi dan malam? Atau tetap melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh mama dan papa? Mari kita jawab dalam hati kita sendiri. Kelebihan semut. 1. Bekerja keras. Semut mampu mengangkat beban yang jauh lebih besar dan berat dari tubuhnya. Saya sering melihat semut membawa makanan yang besar di punggungnya. Teman-teman pasti pernah lihat kan? Pasti pernah. 2. Tekun, ulet, dan gigih. Tidak mau menyerah dan tidak akan berhenti sampai pekerjaannya selesai. Sama seperti papa saya, kalau bekerja harus sampai selesai. Kalau belum selesai tidak mau berhenti bekerja, kecuali saat itu kepala papa sedang pusing. 3. Setia kawan dan memiliki jiwa kebersamaan. Selalu bekerja dalam kelompok yang sangat harmonis. Kalau kita lihat iring-iringan semut, setiap kali bertemu dengan temannya, mereka sedang berpelukan. Saya dan adik saya mau seperti semut. Apa teman-teman mau juga seperti semut? Dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 126 mengatakan, setiap kemampuan harus dikerahkan sampai batas kapasitas yang tertinggi. Jadi kita harus melakukan yang terbaik dalam segala hal. Siapa yang bisa baca 1 Yohanes 3 ayat 1? Ada yang bisa bantu? Sebagai anak Allah, kita harus lebih baik dari semut. Walaupun kita masih kecil, tapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita saat ini bisa menuntun kita anak-anak menjadi anak yang rajin, bijaksana, dan anak yang selalu turut perintah orang tua, terutama perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan kita sahabat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai cerita anak-anak. Berkati kami agar bisa mendengar khotbah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan atas cerita anak-anak yang telah disampaikan oleh adik Gia. Kakak juga banyak belajar dari adik Gia jadinya. Dia sangat pintar bawa ayat Alkitab, dari bacaan kebahagiaan sejati itu kemenangan akhir tadi ya. Puji Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak mau seperti Kak Gia, kita belajar membaca Alkitab juga ya. Terima kasih adik Gia. Baiklah. Saat ini kita akan masuk ke acara khotbah yang dibawakan oleh Bapak Asima Juntak. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat inti yang dibawakan oleh Derek Sigalingging. Ayat inti khotbah kita pada sahabat ini terdapat di Mazmur 119 ayat 1. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Demikianlah ayat inti khotbah kita pada sahabat hari ini. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang.
Baik, selamat sahabat, saudara. Selamat sahabat. Halo, boleh direspon apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas. Saya akan... Ya, sebelum kita lanjutkan, saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa kembali. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang indah yang Kau berikan kepada masing-masing kami, Tuhan, khususnya hamba-Mu pada saat ini. Hamba-Mu akan berbicara di hadapan umat-Mu. Oleh karena itu, hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh peserta, dari anak-anak yang paling kecil hingga orang tua kami yang paling tua. Biarlah kiranya Engkau juga dapat memberkati kami semuanya yang hadir di sini, maupun bagi saudara kami yang mungkin mengadakan kebaktian langsung di gereja ataupun di tempat dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan yang sama juga kiranya berlaku bagi mereka. Ampuni akan segala dosa kami, Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara atas waktu yang sangat baik pada Sabat ini. Saya akan mencoba memberikan beberapa hal dengan topik sukses dan bahagia ala Kristiani. Memang ini agak sedikit bertolak belakang ya dengan situasi pandemik, di mana justru yang banyak terjadi saat ini adalah ketidakbahagiaan dan juga kegagalan-kegagalan, ya, frustrasi dan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saya melihat pelajaran ini tetap relevan untuk saya bawakan, dan kita akan mendapatkan sesuatu pelajaran supaya kita bisa tetap di dalam optimisme, ya, walaupun situasi dan kondisi masih di pandemik, dan Tuhan tetap akan menyertai umatnya dimanapun berada dalam situasi apapun. Terima kasih juga kepada adik kami Edel dan Clementine yang sudah membawakan lagu, ya, spesial. Kemudian nggak tahu ini kenapa jadi yang sudah membawakan lagu spesial, dan juga kepada cucu kami, ya, Frigita, ya, atau Gia Manurung. Ini adalah putri dari ya saudara kita Manurung yang telah menikah dengan Mareta. Jadi tepatnya Gia ini adalah cucu dari bapak atau keluarga J. Situmayang. Masih kelas 2 SD, puji Tuhan atas talenta yang diberikan kepada dia. Mudah-mudahan Tuhan tetap menambahkan berkat dan talenta ini bapak bertumbuh tetap dalam kerendahan hati, ya, sehingga dapat melayani Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Baik, tadi sudah dibacakan tentang, atau kita sudah mendengarkan sendiri responsoria maupun ayat inti yang mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ada agak sedikit lebih lambat, ya, pergeseran dari slide ini. Mudah-mudahan saudara-saudara juga bisa melihat slide ini dengan jelas. Saudara-saudara, ketika berbicara mengenai sukses dan bahagia, ini kita masuk ke dalam situasi yang relatif, ya. Akan sangat beragam, akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ketika kita bertanya, apa sukses atau apa bahagia menurut Anda? Tetapi secara umum, yang saya bisa coba cari tahu, kira-kira ukuran kesuksesan dan kebahagiaan secara umum, ya tentu menurut dunia sekuler. Yang pertama adalah dikatakan orang sukses atau bahagia itu adalah paling tidak mereka harus menjadi orang kaya. Kaya dengan apa? Dengan uang, ya, deposito yang berlimpah. Ada juga yang mengatakan
mereka akan merasa sukses atau bahagia apabila mereka punya mobil mewah. Itu sebabnya di garasi mereka bukan hanya satu mobil mewah, tetapi mungkin akan berderet 5 atau bahkan 7 atau bahkan lebih. Tapi ada mengatakan bahwa kami akan sukses atau saya akan sukses apabila saya memiliki rumah mewah, apartemen mewah dan sebagainya. Ini lompat-lompat ya. Oke. Nah, ada juga yang mengatakan harus menjadi pengusaha sukses. Dengan karir yang cemerlang barangkali atau politikus yang sukses. Pendidikan tinggi dengan embel-embel gelar yang bahkan kalau kita ketik di dalam kertas nggak cukup 1 baris ya, harus 2 atau 3 baris. Oleh karena begitu banyaknya dia punya gelar. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi ini menjadi sangat relatif, tergantung belief, tergantung keyakinan, tergantung apa yang ditanamkan, barangkali terbawa sejak dari kecil. Orang tua akan menanamkan kepada anaknya, kalau kamu ingin sukses, kamu harus menjadi pengusaha yang sukses. Kira-kira begitu. Ada juga orang tua yang mengatakan, kalau kamu akan sukses, kamu harus menjadi seorang dokter atau menjadi seorang profesor. Begitu banyak hal bahkan sejak kecil, dan ini yang terbawa menjadi sebuah belief, ya, keyakinan, pandangan hidup seseorang, dan itu akan menuntun dia untuk mencapai hal tersebut. Kalau sejak dari awal dikatakan kalau kamu menjadi sukses atau berbahagia, kamu harus punya banyak rumah atau punya mobil mewah dan sebagainya, maka orang ini akan terdorong bahkan sejak kecil, ya, bercita-cita dan bahkan mewujudkan apa yang dianggapnya menjadi ukuran-ukuran itu. Jadi memang faktor latar belakang itu juga sangat berpengaruh, ya, atau pendidikan atau ajaran-ajaran yang ditanamkan itu akan mempengaruhi kita untuk mencapai sesuatu hal. Nah, tetapi pertanyaannya adalah ketika orang-orang sukses tadi, ya, di dalam gambar ataupun ilustrasi tadi sudah kita berikan gambaran, ada begitu banyak orang-orang sukses. Tapi pertanyaannya, kenapa tetap mereka khawatir? Kenapa bahkan merasa takut? Dan bukan itu saja, mereka tetap iri hati atau bahkan cemburu, tidak pernah merasa puas. Dan yang paling ekstrim, bahkan ketika seseorang mencapai kebahagiaan ataupun ukuran yang digunakan tadi telah dia capai, ia merasa hampa. Ia merasa seolah-olah itu tidak punya arti sama sekali. Padahal dia telah menghabiskan waktu dari pagi sampai malam, bahkan tidak bertemu dengan keluarga. Bahkan suatu waktu ketika dia kembali ke rumah, anak-anak bahkan sudah tumbuh besar. Oleh karena bertahun-tahun tidak bersama dengan keluarga. Saudara-saudara, tetapi setelah semua itu dicapai, tetap ada ketidakpuasan, tetap ada hal-hal yang membuat dia khawatir. Kita tahu bahwa usia seseorang juga sangat terbatas. Kalau saya telah menjadi tua dan mati, bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan keturunan mereka? Tetap rasa khawatir itu akan tetap muncul. Apalagi saudaraku di dalam era pandemik seperti sekarang. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkemuka itu bisa rontok hanya hitungan bulan, saudaraku. Bagaimana karir yang kita sudah rintis dari dasar sampai ke pucuk tertinggi, itu juga bisa langsung serta-merta berhenti. Ketika COVID masuk, ya, bisnis menjadi rusak, posisi pun juga akan hilang. Banyak era sekarang merasa orang-orang yang merasa gagal, ya. Walaupun sebetulnya di antara pandemik ini tetap ada juga orang-orang yang sukses, saudaraku. Bahkan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang bahkan berlipat ganda keuntungannya. Bukan hanya hitungan 1 atau 2 kali, tapi ribuan persen lompat dia. Ini sesuatu yang terjadi yang memang realitas dalam kehidupan kita. Tetapi kembali kepada topik ini, ternyata kekayaan
harta, pendidikan yang tinggi, ataupun yang selama ini kita jadikan bahkan menjadi berhala kita, ternyata itu tidak bisa memberikan sebuah jaminan bahwa kita akan bahagia. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang mengalami hal itu. Saudaraku, saya coba buka beberapa ayat. Apa kata Alkitab tentang kekhawatiran ini? Dikatakan di sini beberapa ayat yang saya cuplik, tidak diterlet. Saya tuliskan. Dikatakan Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati memabukkan orang. Jadi orang-orang yang khawatir itu merusak, ya, sangat merusak. Secara fisik juga ternyata, secara sisi kesehatan. Kemudian dikatakan bahwa sebetulnya kita nggak perlu khawatir, sebab kita punya Tuhan yang akan senantiasa memelihara kita. Jangan dalam Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebetulnya kita hanya perlu datang kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Kita harus menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Dan berdoa untuk Tuhan sehingga kita bisa melampaui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, keluarga kita maupun bangsa kita. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Selanjutnya, ketika kita bicara soal harta, benda, maupun kemuliaan, ternyata Amsal Salomo menuliskan dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 18 dan Pengkhotbah 6 ayat 2. Ada dua kelompok orang-orang yang memiliki karunia, ya. Dikatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi orang-orang harus bersuka cita juga karena Allah bisa memberikan karunia kepada kita, termasuk orang-orang yang telah dikaruniai kekayaan maupun harta benda, bahkan kemuliaan. Apalagi kalau dia diberikan kuasa untuk menikmatinya. Tetapi sebaliknya dalam Pengkhotbah 6 ayat 2, sekelompok lain adalah walaupun orang-orang itu telah mencapai kekayaan, mendapatkan kekayaan, harta benda yang berlimpah, kemuliaan, dan bahkan ia tidak kekurangan sesuatu pun atas apa yang dia ingini. Tetapi apabila orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, maka dikatakan inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara-saudaraku, itu sebabnya menjadi miris, ya, ketika semua usaha telah dilakukan, pikiran, tenaga, investasi, bahkan tadi orang-orang yang dicintainya harus tidak bisa bertemu dengan dia, tidak punya waktu untuk mereka. Tetapi setelah semua itu dapat, apa yang terjadi? Dia tidak diberikan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Maka inilah kata Salomo sebagai kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kemudian Amsal 8 dan 18 mengatakan, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Itu sebabnya kenapa diminta kita mengumpulkan harta di surga. Sebab engat tidak ada di sana, katanya kan. Bahkan dalam Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara-saudaraku, dalam masa pandemi ini ada begitu banyak kisah yang memilukan, ya, di berbagai tempat. Bagaimana orang-orang ini secara sosial ekonomi mapan, ya, punya harta yang banyak, tetapi ketika mereka terpapar oleh COVID-19 ini, virus ini, di mana obat belum ada ditemukan, vaksin apalagi masih jauh,
ternyata itu tidak bisa menjamin. Yang ingin hidup lebih lama, tapi itu tidak bisa melepaskan mereka dari maut. Ini sudah, kalau saudara-saudara membaca sosial media ataupun media mainstream, televisi ataupun radio sekalipun atau koran-koran, ya, kita melihat begitu banyak testimoni bagaimana kisah-kisah ini terjadi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini juga menjadi sesuatu yang lazim kita temukan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu dikatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kalau kita menggunakan kekayaan itu sebagai seolah-olah menjadi jaminan untuk hidup kita. Kemudian di dalam Perjanjian Baru kita juga melihat beberapa ayat yang sangat relevan dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, di mencurinya. 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi memang itu sebabnya tadi malam kita banyak mendengarkan satu nasihat atau pelajaran yang sangat berharga, ya. Bagaimana pelajaran country living atau bahkan esensi dari country living itu seperti apa? Sebetulnya apa yang ingin kita dapatkan? Apa sebetulnya tujuan umat Tuhan? Kenapa harus ada perpanjangan waktu? Yang seharusnya dia harus sudah datang, tetapi itu ditunda. Saudara-saudaraku, penundaan itu terjadi oleh karena Tuhan masih rindu untuk orang-orang yang belum bertobat untuk bertobat. Tuhan ingin lebih banyak lagi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Apalah artinya dikatakan dalam 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Ketika semua kita peroleh, tapi apakah kita juga memperhatikan orang-orang sekitar kita atau bahkan keluarga kita sendiri? Kemudian ada kisah di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22 kepada orang muda yang kaya. Katakan, jikalau engkau hendak sempurna, maka pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu kisah tentang orang muda ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dibicarakan di sini sebenarnya tidak hanya bicara soal hartanya, ya, tetapi bagaimana orang bersikap terhadap apa yang dimilikinya, itu yang jadi masalah. Sama seperti uang itu nggak berdosa, nggak bersalah, tetapi keinginan akan uang itu yang bahkan kita harus mengorbankan semuanya untuk mendapatkan itu yang salah. Uang itu tidak ada masalah dengan uang itu. Ya, sama dengan kekayaan tadi. Nah, kemudian kita lihat apa sebetulnya atau kira-kira seperti apa gambaran sukses dan bahagia secara rohani. Yang pertama, tidak perlu harus menjadi apa? Berlebih. Sukses dan bahagia dalam ukuran rohani sebagai umat Tuhan itu adalah diberkati dengan kecukupan dan tidak berkekurangan. Ya. Kalau kita sudah cukup, tidak berkekurangan, itu sudah cukup.
Tetapi persoalannya kita selalu ingin lebih dari sekedar hanya cukup saja. Tetapi pada sahabat ini kita diingatkan, diberkati dengan kecukupan dan tidak berkekurangan, itu adalah pencapaian sukses dan bahagia sebagai umat Tuhan. Yang kedua, bukan kita hanya merasa sudah cukup dan tidak berkekurangan. Yang kedua adalah apabila anak-anak dan keturunan kita senantiasa berada setia di dalam kebenaran. Sayang sekali ketika kita sudah cukup dalam segala hal, dalam arti tidak berkekurangan, tetapi kita kehilangan kesempatan melihat anak-anak kita tetap di dalam kebenaran. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, khususnya pada saat ini, saudara-saudaraku. Dalam masa-masa ledakan kemajuan teknologi, ya, di mana handphone dengan segala fasilitasnya telah merusak berpikir. Saya dan keluarga juga mengalami kesulitan menghadapi anak-anak saat ini. Kita nggak mendapatkan training sejak sebelum kita menikah. Sulit. Mereka mengenal permainan-permainan yang menghabiskan begitu banyak waktu dan uang. Sebab pulsa harus mengalir terus. Ya, paket harus dibeli. Tapi yang paling miris adalah mereka menghabiskan waktu mereka berjam-jam, bahkan sehari penuh barangkali, kalau bisa lebih dari sehari, untuk bermain ini. Ya, game-game online ini sangat merusak, saudaraku. Ya, ini menjadi pergumulan kami juga di rumah. Ya, bagaimana anak kami, apalagi dalam situasi pandemik seperti sekarang. Anak-anak hanya sekolah 1 kali seminggu. Mungkin hanya durasi 2 jam barangkali. Pelajaran-pelajaran hanya melalui sosial media atau katakanlah Zoom ataupun yang lain. Ya, Google Meet atau yang lain. Setelah itu, orang tua bekerja. Mereka kembali kepada sahabat mereka yang baru. Game-game itu akan menjadi teman mereka. Ya, saya mengamati anak saya yang paling kecil ketika bermain game. Saudara tahu bahwa teman sepermainannya bukan hanya di Simpang Melati, ya, tetapi bahkan ada di Bandung, di Manado, di Papua. Bukan dengan umur yang sama, saudaraku. Ya, ada yang sudah abang-abang mahasiswa, dan bayangkan, memang tidak ada batasan ketika media sekarang itu. Tidak ada batasan usia di situ yang bisa dikontrol dengan latar belakang apapun. Jadi saya pikir, dan saya yakin saudara-saudara juga setuju, tantangan terbesar kita pada zaman akhir ini adalah di saat yang sama teknologi memberikan keuntungan besar, tapi pada saat yang sama ini bahkan menjadi tantangan atau bahkan menjadi ancaman, mungkin juga menjadi racun, ya. Kerohanian akan menjadi rusak ketika waktu kita habis berjam-jam untuk sosial media dengan konten yang kita nggak tahu entah konten apa. Tetapi sekali lagi, sukses dan bahagia secara rohani adalah ketika kita mengetahui anak-anak dan keturunan kita senantiasa berada di dalam kesetiaan, dalam kebenaran. Lalu apalagi yang apabila dikatakan sukses dan bagian tersebut? Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, yang tetap bersekutu secara intens, konsisten dengan Tuhan. Tidak kali ini seperti gasing, ya, semangat-semangat sebentar, setelah itu dingin. Saat ini begitu kusuk, besok jangankan berdoa renungan pagi atau malam, mungkin hanya 2 makan saja. Atau jangan-jangan bahkan tidak berdoa sebelum makan. Tapi sebagai umat Tuhan dikatakan, kita harus konsisten memuji Tuhan. Ya. Kita harus konsisten dalam penyerahan.
kita harus melakukan pengakuan juga. Iman yang hidup yang harus kita hidupkan, bukan iman yang mati atau bahkan iman yang tanpa perbuatan. Sebab dengan iman itu, maka buah-buahnya, buah-buah roh itu akan mengalir dari kehidupan kita. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita, untuk jemaat, ya. Dan satu lagi, orang-orang yang sukses dan bahagia adalah orang-orang yang memiliki pengharapan sepenuhnya, pengharapan kepada Tuhan. Dan puncak daripada sukses dan bahagia secara rohani, secara Kristiani adalah apabila kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebetulnya kalau bicara tingkat atau level, gradasi, maka sukses dan bahagia umat Tuhan adalah apabila orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudaraku, ini menjadi ya standar ya bagaimana sukses dan bahagia secara Kristiani. Tetapi sekali lagi, saudaraku, pada saat pandemik ini, seberapa sering kita gagal, atau bahkan sebelum pandemi sekalipun. Apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, rumah tangga, ataupun mungkin kehidupan? Saya percaya bahwa kita juga tidak luput dari situasi kegagalan atau ketidakberhasilan. Bisnis kita menjadi rontok, ya kan? Masa depan seolah-olah menjadi suram. Rumah tangga berantakan. Anak-anak tercerai-berai entah di mana, ya. Kita murung, ya, kita stres. Bisnis tetap menurun, ya. Kerohanian juga menurun. Yang biasanya 2777 berjalan. Tapi jangankan berdoa setiap hari pada setiap pukul 7, pagi dan petang. Tapi berdoa bahkan hanya mungkin berdoa sekali dalam satu hari, ya. Saya tidak tahu ini pada ngaco ini semua, ya. Oke. Saya percaya bahwa banyak orang yang merasa atau bahkan mengalami kegagalan dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Tetapi apakah masih ada harapan? Ya, di sini saya mencoba menuliskan atau mencoba mengambil pelajaran ya mengenai ya beberapa langkah ya sebagai umat Tuhan untuk mencapai sukses dan berbahagia. Ini hanya sekedar tips, tetapi ini bisa kita renungkan ya. Nah, sebagai formulasinya, ini saya memperkenalkan ada, saya nggak tahu apakah di screen saudara juga terjadi perpindahan, ya, tapi di tempat saya memang agak sedikit lompat-lompat, saya nggak tahu nih. Ya, ini kadang teknologi juga jadi apa ya, pasti saya harus pakai cara yang berbeda. Oke, nah di sini saudaraku ada Barji, ya. Barji ini saya tidak pakai, ini agak susah juga. Ya ternyata ada rumusannya ya. Untuk menjadi sukses dan berbahagia itu ada rumusannya. Nah, kita akan coba kupas ini apa itu B, apa itu A, apa itu R, dan apa itu G ya. B kali A kali R pangkat G, kira-kira gitu ya. Nah, kita coba lihat. Oke. Nah, kita masuk pada formula yang pertama. Untuk menjadi sukses, mulailah dengan belief yang benar ya. Right belief.
Sebab dikatakan, apa yang Anda percaya itu yang seringkali mempengaruhi atau terjadi dalam hidup Anda atau hidup kita. Jadi memang harus dimulai dengan belief yang benar dulu. Nah, ini ada beberapa tips di sini, dan sebetulnya ini nggak hanya bicara soal bisnis, karena kita nggak berbicara bisnis pada hari Sabat, tapi ini dalam kehidupan kita, ini bisa kita gunakan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah purpose-nya harus jelas dulu nih, ya. Kemudian apa? Apa sebetulnya misi kita? Apa sebetulnya yang ingin kita capai? Ya, seringkali seperti yang saya sampaikan di awal, ajaran-ajaran atau pengajaran pendidikan yang kita peroleh dari masa kecil itu akan mempengaruhi cara berpikir kita selanjutnya. Itu akan tertanam dalam pemikiran kita. Belief ini akan tertanam jauh di dalam lubuk hati kita. Itu sebabnya memang kenapa perlu sangat berhati-hati untuk menanamkan pengajaran atau pendidikan kepada anak-anak. Sebab itu dimulai dari anak-anak, ya. Kemudian di pendidikan formal, atau bahkan dalam kesehariannya, pergaulannya, itu sangat mempengaruhi belief seseorang. Itu makanya dikatakan di sini, untuk mencapai sukses, itu harus dimulai dengan belief yang benar dulu. Ya. Kita harus meminta Tuhan berada dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Tetapi sekali lagi, pendidikan dasar menjadi sangat penting, ya, karena itu yang akan membentuk belief kita, buku-buku bacaan kita, ya, konten-konten yang kita lihat di sosial media, kita harus cermat, saudaraku, ya, sebab itu akan menanamkan belief tadi, ya, akan menjadi sesuatu yang bahkan membuat kita menyimpang. Jadi poin penting di sini adalah, sekali lagi, adalah untuk sukses itu harus ada dulu belief yang benar, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah, ya, walaupun misalnya kita yakin belief kita sudah benar, tetapi kalau tidak ada action, itu juga akan berhenti di situ. Katakan bahwa harus ada strategi yang memang bisa diwujudkan. Strategi ini, sekali lagi, bukan hanya bicara soal bisnis, ya, tetapi strategi dalam melakukan transformasi dalam kehidupan kita. Misalnya kita ingin mencapai suatu hal, bagaimana kita mencapai kerohanian yang lebih baik, maka kita harus ada strategi. Harus ada langkah-langkah yang kita tentukan, yang akan kita lakukan. Ada hal yang harus kita proteksi supaya tidak kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah kita harus terapkan. Jadi tidak bisa cukup misalnya hanya berdiskusi panjang lebar, habis waktu, tetapi nggak ada dilakukan apapun. Jalan di tempat. Jadi itu hanya sekedar teori. Ya, jadi Alkitab pun mengatakan bahwa pengetahuan itu penting, tetapi takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dikatakan dalam Amsal 24 ayat 6, perencanaan itu penting. Jadi sebagai umat Tuhan tidak bisa serta-merta langsung jalan. Melakukan suatu program jemaat harus direncanakan. Meminta nasihat dari banyak orang itu penting. Ya, sehingga perencanaan itu semakin bisa lebih baik. Kemudian dikatakan dalam Amsal 19 ayat 2, pengetahuan itu penting. Dan tidak tergesa-gesa juga, itu perlu supaya tidak salah langkah. Itu sebabnya dikatakan bahwa hasil terbaik itu diperoleh melalui proses yang benar. Proses yang benar itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan serta disiplin kita. Jadi kunci yang kedua dalam formulasi ini adalah harus, ya, kegiatan yang tepat, ya, aktivitas yang tepat.
Nah, yang ketiga adalah R, atau right response. Nah, saya coba sedikit kasih gambaran apa maksud daripada right response versus left response. Kalau namanya left response itu adalah kebiasaan kita suka blaming, ya, excuse, atau complaining. Ini menjadi hal keseharian kita. Tahu-taunya hanya nyalakan orang. Jadi ketika ada sebuah kesalahan peristiwa, kita tidak cenderung untuk introspek. Kita nyalain orang, kita cari orang-orang sekitar kita. Dan ini sudah berakar dari sejak kejatuhan. Adam berdosa ketika Yesus datang, ketika Tuhan datang mencari dia. Hei Adam dan Hawa, di mana kau berada? Oh Tuhan, kami di sini. Kami malu katanya kan. Lalu apa yang terjadi? Kenapa engkau merasa malu? Oh iya, karena perempuan yang kau berikan itu, dia tunjuk apa? Orang di sampingnya. Istri yang dicintainya, Hawa. Begitu juga sebaliknya. Hawa, kenapa seperti itu? Kenapa kau makan buah itu? Ular yang kau ciptakan itu. Saudara lihat di sini. Pola ini sudah abadi, kalau dalam tanda kutip lah ya. Artinya sejak dari awal memang orang cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Bukan introspeksi atau mengaku, oh saya Tuhan yang melakukan dosa, saya salah. Itu tidak terjadi, saudaraku. Kita cenderung untuk mengambil, ya, ada istilah kambing hitam atau kambing putih atau kambing warna apapun, menggantikan diri kita, ya, sebagai pihak yang patut disalahkan. Ini tidak kecuali hanya di dalam pekerjaan, tetapi di rumah tangga, di gereja, dimanapun. Ini terjadi, saudaraku. Orang-orang yang hanya excuse, ya, selalu banyak alasan. Ketika bicara alasan, maka 1000 alasan itu bisa disusun. Atau bahkan orang-orang yang selalu komplain, ya, seolah-olah nggak ada yang positif dalam diri orang tersebut, selalu yang ngeluh saja sikap ini. Nah, inilah yang namanya left response yang harus kita tinggalkan. Tetapi yang dimaksud untuk mencapai sukses di sini adalah kita harus lebih banyak introspek. Ya. Introspeksi diri, saudaraku. Tidak ada orang yang sempurna. Walaupun tadi di pelajaran sekolah sahabat, kita harus sempurna. Dikatakan, tapi sempurna bukan dalam pengertian lahiriah. Sempurna dalam Kristus. Bagaimana tulisan Paulus bahwa dia telah hidup. Roh Kudus telah hidup dalam diri kita. Itulah kesempurnaan itu. Kalau tidak, saudaraku, kita akan cenderung jatuh. Karena kita mengandalkan diri kita. Tapi pada kesempatan ini kita dikatakan, kita harus memiliki right response kalau mau sukses, kalau mau berhasil. Kita harus melakukan introspeksi. Ya. Kemudian kita bersyukur. Jangan ketika mengalami kesusahan, kita menyalahkan semuanya, orang lain segala macam, tapi kita nggak pernah bersyukur selama ini. Kita sudah mencapai pada titik tertentu dan sebagainya. Ya, bagaimana berkat-berkat Tuhan dikatakan dalam lagu yang selalu sering kita nyanyikan. Hitung satu-satu berkat-Mu. Hampir tidak ada orang yang tidak mendapatkan berkat. Cuma seringkali kita lupa terhadap berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Lalu yang berikutnya apa? Right response itu. Contohnya ownership, ya, kepemilikan. Gereja Anna Maria Lokobesi, apabila jemaatnya memiliki ownership, maka kita akan menyayangi gereja ini bukan hanya dalam pengertian fisik gereja bangunan, tetapi sebagai tubuh Kristus. Ada ownership. Kita menjaga, membentengi supaya gereja ini tetap kokoh. Sehingga ketika semua orang datang, orang-orang yang tidak sempurna masuk ke dalamnya, kemudian dia kembali dari gereja ini, dia akan disembuhkan. Kira-kira begitu. Itu kalau ada ownership. Jadi ada, ya, rasa kepemilikan, ya.
di sana. Itu sebabnya Yehezkiel 18 ayat 21 katakan, akan tetapi jika orang jahat berbalik dari semua dosanya yang telah ia lakukan, lalu memelihara semua ketetapanku dan melakukan yang adil dan benar, ia pasti akan hidup, ia tidak akan mati. Artinya, ketika sesuatu kejahatan ataupun dosa kita lakukan, maka ketika kita berbalik, oleh karena ada introspeksi di situ, kita melakukan pengakuan dan penyerahan kepada Kristus, itu adalah respons yang benar. Bukan menunjuk bahwa orang lain yang salah, bukan saya yang salah. Ya, jadi, sekali lagi, ini menjadi sangat penting. Jangan lupa ada quote di sini. Life is 10% what happens to you, and 90% how you respond to what happens to you. Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita. Namun 90% itu tergantung bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada kita. Kegagalan kita adalah seringkali oleh karena kita tidak mampu merespon secara benar. Itu tadi, karena ada istilah left response sama right response tadi. Yang seharusnya dalam situasi pandemik ini, kita telah bersyukur. Saya secara pribadi, akhirnya saya punya waktu banyak bersama dengan keluarga. 9 tahun kurang lebih saya tinggalkan keluarga dan mungkin sesekali pulang, komunikasi by phone dan video call dan sebagainya. Tapi pada saat pandemik ini, sesuatu yang positif di balik tantangan yang saya harus hadapi adalah saya merasa bersuka cita ya. Saya punya waktu dengan istri dan anak-anak saya. Ya. Itu salah satu contoh. Ya. Kemudian apa yang kita coba lihat formula yang keempat, yang terakhir. Dikatakan lean in faith to the mighty God. Saudara-saudaraku, setelah kita bekerja, setelah kita melakukan tadi didasari oleh belief yang benar, kemudian dengan great action, kemudian respon yang benar, hal yang tidak bisa kita lupakan adalah kita harus menyerahkannya kepada Tuhan di dalam iman. Apabila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam iman yang hidup, maka justru Tuhanlah yang akan melipat gandakan usaha kita, baik badani maupun rohani sebagai manusia, saudaraku. Dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, ya, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Seringkali kita mencapai atau mengalami kegagalan atau ketidakbahagiaan oleh karena kita kurang iman. Kita kurang percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan menjagai kita. Dikatakan bahkan gunung itu bisa pindah. Ya, ini gambaran yang sangat clear, sangat jelas bagaimana Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita. Apabila kita percaya kepadanya, dia melakukan pekerjaan yang bahkan tidak ada dalam kamus kehidupan kita sebelumnya. Ya, sesuatu yang ajaib itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita coba buka kutipan yang lain dalam ayat responsori tadi. Tadi sudah dibacakan, saudaraku. Markus 11 ayat 22 dan 26. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini satu tips lain
Jadi ketika bicara iman, percaya kepada Tuhan, diamarkan di sini, kalau kamu berdoa, jangan simpan kesalahan orang lain dalam hatimu. Kalau engkau melakukan kesalahan, minta ampun atau minta maaflah kepada orang itu. Sebab dikatakan, apabila engkau ingin doamu dijawab, apabila ingin Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu, maka kita harus dikatakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sebab apabila kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan iman kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak cukup hanya berdamai dengan Tuhan, tapi kita juga dengan apa? Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang sekitar kita. Baik, sebagai gambaran dari apa yang tadi kita sudah lihat adalah berbagai langkah ya umat Tuhan untuk mencapai sukses dan bahagia ya. Yang pertama dikatakan kita mulai dengan right belief ya. Kemudian apa? Yang kedua great action. Yang ketiga adalah right response. Kemudian apa? Serahkan kepada Tuhan ya. Maka B kali belief dikalikan dengan great action, dikalikan dengan right response, ya pangkat, ini pangkat ya, bukan lagi dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan iman, tetapi ini pangkat. Maka kita akan melihat bagaimana kita akan mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita. Nah, saya coba memberikan simulasi. Sekali lagi, ini merupakan simulasi. Katakanlah kita konversi menjadi ke numeral, ke angka, supaya lebih mudah untuk mendapatkan maksud dan tujuannya. Ya. Tidak mengatakan bahwa sebagai umat Tuhan yang ingin mencapai kebahagiaan atau keberhasilan harus semakin banyak nolnya, bukan itu. Ya, bukan itu esensinya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita ingin memudahkan konsep berpikir tadi menjadi numeral supaya kita bisa melihat bagaimana di mana Tuhan bekerja sebetulnya dan di mana posisi kita. Nah, yang pertama adalah kalau kita konversi menjadi angka atau numeral, katakanlah usaha yang sungguh-sungguh itu kita kasih dengan nilai 10. Sementara yang biasa-biasa saja kita kasih angka 1, kira-kira begitu. Jadi angka 10 itu berarti usaha yang maksimal, sesuatu yang dilakukan dengan maksimal, ya. Tetapi 1 itu berarti biasa-biasa saja. Kita enggak mengatakan bahwa ada orang yang tidak melakukan usaha sama sekali, lalu kita kasih 0. Ya. Kita asumsikan bahwa seburuk apapun orang itu tetap masih adalah sisi positifnya. Itu sebabnya angka 1 mewakili pekerjaan atau usaha yang dilakukan biasa-biasa saja. Tetapi apabila dilakukan maksimal, itu berarti nilainya 10, kira-kira begitu. Nah, kita lihat simulasi yang pertama ini. Apabila belief yang benar tadi itu memang sudah demikian baik, ya, dengan optimal nilainya 10 kita kasih. Kemudian rencana atau great action itu juga maksimum dan responnya juga luar biasa, benar-benar baik, maka kita katakan kita kalikan ya. 10 kali 10 kali 10 ya. Artinya satu usaha dikalikan dengan usaha yang lain itu sebabnya berlipat ganda. Kemudian G itu mewakili tadi iman kita, atau ini adalah otoritas Allah lah ya. God ya, God. Katakanlah dia rajin bekerja, semuanya dilakukan dengan benar. Tapi dia jarang ke gereja. Atau imannya biasa-biasa saja, kita katakan demikian. Saudara lihat di sini. Orang ini juga tetap bisa mencapai sukses. Nilainya 1000. Hasilnya berlipat ganda, saudaraku. Walaupun dia tidak, ya, sekedar saja kira-kira begitu ya.
orang-orang ini pun bisa sukses. Kita bisa lihat di dalam dunia nyata, banyak orang sukses, bahkan tidak punya agama. Ya. Jangankan dia menjadi seorang Advent, bahkan seorang ateis sekalipun, apabila konsep tadi dia lakukan, mungkin dia akan mencapai sukses. Inilah simulasi yang pertama, ya, melakukan bar tetapi tidak mengandalkan G, ya, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kalau kita balikkan situasinya? Orang-orang ini adalah orang-orang yang setia dalam segala hal, dalam arti dia selalu, waduh, kita nggak bisa menandingi orang ini. Luar biasa pelayanannya pada Tuhan. Tetapi lihat, untuk hal yang lain, dia tidak melakukan, ya dalam tanda kutip, tidak melakukan hal yang seharusnya, tidak maksimal. Makanya kita rumus matematika. Ya. Hanya memanggil nama Tuhan saja, tapi lupa perannya, lupa respon yang bagaimana seharusnya. Maka sukses dalam tanda kutip, ya. Baik, kita masuk ke simulasi yang ketiga. Mungkin beberapa menit lagi, ya. Ini sudah mau masuk kesimpulan sebentar lagi. Saya sudah diingatkan. Oke, kita coba masuk simulasi yang lain. Bagaimana kalau misalnya belief yang benar, great action, dan respon yang benar itu dilakukan, dan bahkan orang ini yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Ya, kita mencoba mencari referensi. Kalau misalnya nolnya itu coba kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kali 3. 30 nolnya di belakang, ya. Ternyata itu kita temukan itu 1 nonilion. Hampir tidak terhitung lagi istilahnya. Kita nggak pernah melihat uang ataupun melihat uang sebanyak itu, ya. Ini berkat yang luar biasa. Jadi ketika setelah kita melakukan usaha kita, lalu kita biarkan atau kita serahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan berkati, dia kasih pangkat 10 saja, hasilnya sudah tidak ternilai. Artinya sudah luar biasa. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak hanya mengandalkan usaha, tetapi juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ada satu lagi, yang terakhir. Saudara-saudaraku, siapa bilang bahwa Allah hanya akan memberikan pangkat 10 kepada saudara? Ketika saudara-saudara sudah melakukan semuanya itu, katakan Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu tidak terbatas. Ini bukan hanya pangkat 10, ini bisa pangkat 20, pangkat 100 dan sebagainya. Enggak ada limitnya, saudaraku, kasih Allah itu. Jadi artinya di sini, kalau kita melihat di sini, ini lebih kepada bagaimana kita tadi sesuai dengan responsibility tadi. Karena memang kita kurang percaya. Kita tidak menyerahkan segala usaha tangan kita, pikiran kita, belief kita, ya, respons kita kepada Tuhan, ya, sehingga kita lupa bahwa Tuhan melampaui segala akal pikiran. Dalam Lukas 12 ayat 15 diingatkan, kemudian Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan, karena hidup seseorang tidak bergantung pada banyaknya harta yang dimiliki. Sekali lagi, kita nggak bicara banyaknya nol di sini. Kita bicara bagaimana berkat Tuhan yang tidak terhitung banyaknya. Artinya berkat yang cukup, tidak berkelebihan, ya,
tapi cukup, tidak berkekurangan. Itulah berkat sebagai umat Tuhan, saudaraku. Kalau engkau punya berkat lebih, itu artinya tanggung jawabmu semakin bertambah. Banyak memberi, banyak berkat. Artinya akan banyak tanggung jawab yang engkau harus miliki, atau kita miliki, untuk dapat menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan yang lain. Sebagai kesimpulan, apabila ingin sukses dan bahagia dalam kehidupan lahiriah maupun rohanimu, tidak cukup mengandalkan usaha dan pikiranmu, tetapi bergantunglah kepada Allah senantiasa. Dan dalam Filipi 4 ayat 8 sebagai penutup, saudaraku, akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kami serahkan kembali ke Saudari Teti. Amin. Terima kasih kepada Bapak Asim Manjuntak atas firman yang sangat bagus yang menguatkan kita pada hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Sebagai lagu penutup, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 445.
berikanlah percaya dan hati berharap kepada Tuhan. Percaya Doa tutup Pak Simanjuntak. Baik, saudara-saudara, kita sama-sama berdoa untuk menutup seluruh rangkaian acara kegiatan kebaktian kita pada siang hari ini. Bapa kami yang bersayap dalam kerajaan surga, pada sabat siang ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyampaikan rasa syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, khususnya pada hari sabat siang ini Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan beberapa pelajaran dan kutipan dari firman-Mu yang mengajarkan bagaimana kami harus mengedepankan Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha tangan kami. Kami percaya Tuhan, kami banyak mengalami kegagalan, bahkan kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kami akan masa depan yang tidak terbayang akan seperti apa. Tapi pada saat ini kami diyakinkan apabila kami percaya kepadamu Tuhan, apabila kami bergantung kepadamu, iman kami bertumbuh, maka kami akan Engkau menangkan dalam setiap pertempuran pribadi, keluarga, jemaat Tuhan, dan kehidupan kami. Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan, untuk memasuki kerajaan surga yang sudah Engkau sediakan itu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu dapat menyempurnakan firman yang disampaikan pada sabat siang ini, supaya itu berbuah dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami dapat melakukan pekerjaan kami khususnya dalam pelayanan menjangkau umat Tuhan, sehingga lebih banyak lagi umat Tuhan yang masuk ke dalam gereja Tuhan. Bapa yang surga, bila mana dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang acara kebaktian ini, biarlah kiranya Engkau dapat mengampunkannya. Memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami dari yang paling kecil, hingga orang tua kami yang paling tua yang bergabung bersama dengan kami pada siang hari ini. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berikan berkat-Mu kepada kami. Cukupkan akan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Berkati usaha tangan kami. Bapa di surga, luputkan kami dari bahaya maupun bahaya pandemik ataupun penyakit-penyakit yang lain. Agar dengan demikian kami dapat leluasa untuk menyampaikan firman-Mu. Agar kami dapat leluasa untuk bekerja bagi pekerjaan. Kami berdoa bagi pengurus jemaat di Gereja Anna Maria Lekobesi. Tuhan, tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu. Berkati juga gembala kami Tuhan, dan pengurus gereja, serta umat-umat Tuhan. Agar dengan demikian Tuhan kami dapat bersatu di hadapan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bapa di surga, dengarlah doa yang tidak sempurna ini. Ampunilah akan segala kelemahan kami ya Bapa, sebab kami percaya hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Sampai disinilah acara perbaktian kita pada hari Sabat ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah membawakan acara, mulai dari sekolah Sabat hingga kebaktian khotbah. Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan semua keluarga kita juga. Selamat Sabat, Kak Teti. Selamat Sabat.